fraksi berkarya DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang kami hormati Bapak Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang kami hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, LSM, pengusaha, pimpinan perguruan tinggi, para wartawan cetak maupun elektronik, dan para undangan serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan segala berkat bagi kita, sehingga di saat ini kita masih bisa menjalankan aktivitas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan semoga semua aktivitas kita tercatat sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili fraksi berkarya dalam menyampaikan pendapat akhir fraksi berkarya terhadap penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021. Sidang Dewan yang terhormat, berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah paragraf 7 perihal pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pasal 320 ayat 4 yang mengamanatkan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Sidang Dewan yang terhormat, bahwa dalam membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2021 yang telah dibahas pada tingkat komisi bersama mitra SKPD dan Banggar bersama TAPD, selanjutnya rapat paripurna internal DPRD dengan membahas sejumlah program dan kegiatan, maka fraksi berkarya setelah membahas dan mencermati secara terperinci rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Fraksi berkarya menemukan sejumlah permasalahan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai berikut. 1. Proyeksi pendapatan 980 miliar 110 juta 829.690 rupiah yang terrealisasi sebesar 892 miliar 637 juta 268.175 rupiah. Kemudian pada postur pembiayaan terdapat surplus sebesar
28.284.988 yang dipakai untuk membiayai target belanja sebesar 1.062.257.631 rupiah yang terrealisasi sebesar 926.617.366 rupiah 05 sen. Maka di akhir tahun anggaran terjadi sisa kurang perhitungan anggaran sebesar 752.244.202 rupiah 72 sen. Realisasi ini menunjukkan adanya proyeksi pendapatan yaitu PAD dan pendapatan transfer antar daerah yang digelembungkan atau tidak berdasar data potensi realisasi tahun-tahun sebelumnya guna membiayai keinginan belanja yang berlebihan. Hal ini diketahui pada tingkat pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 mulai dari tingkat komisi hingga Banggar bersama TAPD. Juga menunjukkan bahwa tidak adanya transparansi pengelolaan, kami ulangi, tidak adanya transparansi pengelolaan kepada DPRD maupun BPK karena ada uang sebesar 752.244.202 rupiah 72 sen yang terrealisasi padahal secara standar akuntansi pemerintah kas sudah seharusnya 0 rupiah. 2. Dalam belanja hibah dan bansos tidak prosedur dalam, kami ulangi, tidak prosedural dalam hal ini, tidak ada proposal, tidak tercantum dalam SK Bupati, tidak disertai dengan NPHD, dan belum seluruhnya menyampaikan SPJ, yang mana dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. A. Penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebesar 4.395 juta. B. Penerima hibah yang pertanggungjawaban tidak lengkap sebesar 301.050.000 rupiah. C. Penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan proposal sebesar 49 juta rupiah. D. Penyaluran hibah tidak sesuai dengan keputusan Bupati sebesar 150 juta rupiah. E. Penerima hibah tidak ditetapkan melalui keputusan kepala daerah maupun ditetapkan dalam APBD sebesar 512 juta rupiah. F. Proposal yang disampaikan tidak terinci penggunaan hibah sebesar 50 juta rupiah. G. Penerimaan hibah tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai penerima hibah sebesar 1.310 juta rupiah. H. Mekanisme penyaluran hibah tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 1 miliar rupiah. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan 8 poin di atas, maka kami berpendapat bahwa hal tersebut
tidak sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Poin 3. Anggaran realisasi perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Hormomoling sebesar Rp174 juta. Anggaran ini dianggap sangat berlebihan jika dibandingkan dengan 9 kecamatan lain yang nilai anggarannya hanya sebesar 25 juta sampai dengan 35 juta rupiah. Dana bos afirmasi pada dinas, ini poin 4. Dana bos afirmasi pada dinas pendidikan yang telah dicairkan namun barangnya sampai dengan saat ini tidak ada. Poin 5. Ada beberapa paket pekerjaan pada Dinas Cipta Karya yang belum mencapai volume pekerjaan, tetapi anggarannya sudah dicairkan 100%, dan pembangunan Tugu SD Oratmangun yang tidak dibahas namun muncul dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, dan kemudian juga telah ditolak oleh lembaga DPRD maupun keluarga almarhum mendiang SD Oratmangun, namun pekerjaan tersebut tetap dianggarkan dan anggaran sudah dicairkan namun hingga saat ini tidak ada realisasi pekerjaan tugu dimaksud. 4. Kami ulangi, poin 6. Pada persetujuan Ranperda APBD tahun anggaran 2021 terjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021, paripurna DPRD bersama TAPD telah memutuskan hanya memberikan penyertaan modal kepada BUMD PT Tanimbar Energi sebesar 500 juta rupiah, namun yang ditemukan dalam APBD tahun anggaran 2021 sudah menjadi 3.751.566.000 rupiah. Terhadap perubahan anggaran secara sepihak ini di luar kesepakatan bersama DPRD dan DPRD telah disampaikan oleh Kepala BPKD pada saat pembahasan rancangan tanggungjawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 di tingkat komisi, bahwa perubahan ini akibat dari arahan pimpinan daerah. Dalam hal ini mantan Bupati KKT Petrus Patlonon SHMH. 7. Badan usaha milik daerah yakni Tanimbar Energi, Kalwedo Tidak Bela, dan perusahaan daerah air minum tidak sanggup menyajikan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017. 8. Tarif retribusi yang ditarik oleh Dinas Pendapatan Daerah tidak sesuai dengan keputusan Peraturan Daerah Maluku Tenggara Barat nomor 16 tahun 2013. 9. Juga ditemukan adanya beberapa pekerjaan yang diusulkan oleh DPRD dan sudah disepakati dalam sidang paripurna, namun dilakukan perubahan secara sepihak oleh pemerintah daerah dan muncul kegiatan-kegiatan baru yang tidak pernah dibahas. 10. Tim anggaran pemerintah daerah tidak transparan dalam menyajikan data kepada DPRD dan DPKRI terhadap data aset. Dalam hal ini, hutang belanja tanah yang disajikan hanya Rp3.225.755.400, sementara dari data utang dari data utang belanja modal tanah untuk genangan Lorulung masih tersisa sebesar 7 miliar rupiah, dan tanah pasar Omele sebesar 10 miliar rupiah,
belum ditambah dengan belanja modal tanah lainnya. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang kami uraikan di atas, maka fraksi berkarya merekomendasikan: 1. Bapak penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar untuk segera mengevaluasi TAPD. 2. Tim anggaran pemerintah daerah dalam memproyeksi pendapatan transferan antar daerah dan pendapatan asli daerah harus disesuaikan dengan data potensi real 3 tahun terakhir. 3. Tim anggaran pemerintah daerah dalam menyusun anggaran pendapatan belanja daerah wajibnya postur belanja menyesuaikan dengan proyeksi pendapatan, bukan sebaliknya, yaitu pendapatan menyesuaikan belanja, guna mencegah terjadi defisit yang sudah sering terjadi pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun-tahun anggaran di masa pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Petrus Fatmawati SMH. 4. Pemerintah daerah agar segera menyelesaikan seluruh utang-utang, baik utang beban pegawai, hutang pada pihak ketiga atas putusan pengadilan, hutang tanaman dan tanah, hutang dana hibah kepada Kabupaten Maluku Barat Daya, serta hutang-hutang lainnya. 5. Poin terakhir, poin 5. Proses hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah kami sampaikan di atas maupun yang belum sempat disampaikan. Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian maka kami fraksi berkarya tentunya dengan memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kami menyatakan tidak menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Shalom. Semlaki 30 Juli 2022, fraksi berkarya Reci Lauren Sanggito, Ketua Felek Y. Korompo Ulun, Wakil Ketua Eren Syefenan Lambir Eso, Sekretaris Nixon Latutul anggota, Willem H. Fiswarisa anggota, Riki Jawerisa anggota. Terima kasih. Kawan.